bahwa orang menikah itu orang yang punya derajat yang tinggi. Derajatnya orang yang menikah tidak bisa dikejar, disusul oleh derajatnya para jomblo. Tidak bisa. Nabi SAW bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfaddin." Apabila seorang hamba itu dia sudah menikah, berarti dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Jadi yang belum menikah belum dapat apa-apa. Ya. Jadi yang belum menikah agamanya belum sempurna. Setengahnya saja tidak dapat. Tapi kalau orang sudah menikah, itu dia telah menyempurnakan setengah daripada agamanya. Tinggal kata Rasulullah, "Falyattaqillaha fin nisfil baqi." Tinggal dia yang setengahnya lagi, agamanya disempurnakan dia dengan dia bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan orang yang menikah itu tidak bisa disusul derajatnya, ibadahnya dengan orang yang belum menikah. Rakaatun. Ada riwayat yang menyebut min ghairi muta'ahil. 1 rakaat salat yang dikerjakan oleh orang yang sudah menikah, 1 rakaatnya. Takbir 1 rakaat, orang yang sudah menikah jauh masih lebih hebat daripada 70 rakaat yang dikerjakan oleh orang jomblo dan jomblolah. Ya, jomblo laki, jomblolah perempuan. Ya. Anda sholat 7 rakaat dari orang yang sudah menikah. Ya, dari orang yang sudah menikah. Dulu di zamannya Imam Ahmad. Dulu di zamannya Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i punya murid siapa? Siapa muridnya Imam Syafi'i? Ya. Imam Ahmad itu kalau tidak salah muridnya Imam Syafi'i. Ya. Ini beliau punya teman Bishr ibn Harith. Ya. Bishr ibn Harith ini sama Imam Ahmad sama-sama alimnya, sama-sama walinya, sama-sama ulamanya. Tapi Imam Ahmad ibn Hanbal beliau menikah, sedangkan Bishr ibn Harith tidak menikah. Tidak menikah. Ketika Bishr ibn Harith ini meninggal, ada seorang muridnya yang bermimpi berjumpa dengan Bishr ibn Harith di dalam mimpinya. Kemudian ditanya, "Wahai Bishr ibn Harith, wahai Bishr, bagaimana keadaanmu setelah meninggalmu? Apa perbuatan sikap Allah kepadamu? Apa yang Allah perbuat kepada engkau?" Kata Bishr, "Saya diberikan ampunan oleh Allah, derajat saya dimuliakan oleh Allah, saya ditempatkan derajat yang tinggi oleh Allah." Kemudian yang mimpi ini bertanya, "Lantas bagaimana dengan teman dekat Anda Imam Ahmad ibn Hanbal? Teman Anda Imam Ahmad di mana tempatnya? Bagaimana keadaannya di alam kuburnya?" Maka Bishr bin Haris diceritakan dalam mimpinya itu dia melihat ke atas, dangak bahasa Jawanya deh. Dangak lihat ke atas sampai diceritakan pecinya ini jatuh. Kopiahnya ini jatuh. Sambil mengatakan sama yang tanya, "Aduh, kalau Imam Ahmad mah derajatnya terlalu tinggi, sampai saya tidak bisa lihat di mana itu tingginya puncaknya derajat beliau. Dia mengungguli derajat saya, padahal sama-sama alimnya, sama-sama pinternya, sama-sama solehnya, sama-sama walinya. Tapi derajatnya," kata si Imam siapa ini? Bishr bin Harith, "aduh terlalu tinggi, saya tidak bisa lihat. Jauh derajatnya di atas saya karena 2. Pertama, Imam Ahmad ibn Hanbal itu sabar orangnya. Kedua, karena dia menikah, punya keluarga." Nah, ini bagaimana nih? Makanya orang-orang dulu mengajarkan menikah. Apakah boleh tidak menikah? Boleh pada satu keadaan, tapi bukan pada umumnya orang. Nah, maka kita di sini yang punya anak, ya cepat-cepat hindari, jangan sampai kita dekat-dekat hal yang dosa. Tapi Allah Ta'ala sebutkan bagaimana? Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kau coba dekat-dekat, mendekat saja, jangan. Allah Ta'ala bukan katakan jangan kau berzina, jangan dekat-dekat saja, jangan. Ya,
Innahu kana fahisyatan. Zina itu sangat keji. Allah dalam Al-Quran menyebutkan dua hal yang keji itu apa diantaranya? Cuma dua hal. Yang satu zina. Itu disebutkan dalam Al-Quran itu keji. Wasa'at sabila, sejelek-jelek jalan. Merusak keturunan, merusak kehormatan, merusak adab. Ya. Maka ini harus dijauhi. Yang mendekati zina saja jangan, apalagi kok berzina. Nah, ini mambu gosong ini mbok dintas toh. Apa sing gosong ini? Ya, hati-hati Bu ya. Baik. Jadi bagaimana? Jangan dekat-dekat dengan perzinahan. Nabi melarang. Ya, Allah Ta'ala sebutkan. Bahkan disebutkan dalam riwayat, siapa-siapa yang berzina, dia tidak akan kaya. La ghina ma'az zina, wala faqra ma'ad duha. La ghina ma'az zina. Tidak akan kaya orang yang berzina. Tidak akan nikmat hidupnya. Tidak akan lapang hatinya. Tidak akan merasakan enak. Dia akan merasakan kemiskinan dalam hatinya. Ya miskin zahir, ya miskin batin. Ya, itu Nabi mengatakan, bahkan dalam riwayat Allah berjanji akan merobohkan rumahnya orang yang berzina. Tunggu saja waktunya. Allah janji akan merobohkan rumahnya orang yang berzina. Tunggu saja. Jadi Pak Bu, gempa itu kalau istilah ilmu alam, bergesernya lempeng bumi. Tapi kalau ilmunya Kanjeng Nabi, karena sudah terlalu banyak perbuatan keji, perzinahan. Kalau sudah perzinahan merata, tunggu bumi gonjang-ganjing. Bumi bakal gempa. Ya, makanya ini bagaimana? Jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jaga keturunan kita, supaya mereka apa? Menjalani apa yang ditetapi, yang diajari Kanjeng Nabi. Panjang cerita tentang keutamaan orang yang menikah dan bagaimana jeleknya perzinahan. Mudah-mudahan Allah jaga jenengan kula sedaya anak turun keturunan sampai ila yaumil kiamah, dijaga dari perbuatan keji dan mungkar, dilindungi semua oleh Allah Ta'ala, diberikan jalan hidup yang lurus, diberikan penjagaan dari Allah, selalu netepi syariat dengan baik, dimudahkan untuk ibadah, dijauhkan dari dosa dan kemaksiatan. Dan semoga Allah Ta'ala berkahi kita di bulan Rajab kemarin, dan semoga Allah Ta'ala berkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan semoga Allah Ta'ala sampaikan kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, sehingga dimudahkan kita ibadah di bulan Ramadan, dimudahkan berpuasa, dimudahkan tahajud, dimudahkan baca Quran, dimudahkan bersedekah, dimudahkan qiyamul lail, dimudahkan mengerjakan salat tarawih, dan semua kebaikan, diberikan kelezatan dalam ibadah, diberikan kenikmatan di dalam bermunajat, diberikan nikmat di dalam salat, diberikan kekhusyuan di dalam ibadah, diberikan kebaikan karunia yang Allah berikan kepada para kekasihnya, diperjumpakan kita dengan Lailatul Qadar, dan diberikan kita pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada para kekasihnya. Amin Allahumma amin.